Atta Halilintar ungkap kejadian horor di rumah mewah miliknya yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Rumah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tersebut memiliki desain mewah dan futuristik. Nyaman dihuni, rumah tersebut ternyata kerap mendapat gangguan dari makhluk tak kasat mata. Hal ini disaksikan oleh asisten rumah tangga ART dan beberapa orang di rumah tersebut. Beberapa kejadian aneh di rumah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini bikin merinding. Kiki, salah satu ART di rumah tersebut yang sering merasakan suasana horornya. Kiki mengaku sering mendengar suara yang misterius di tengah malam. Ketika rumah dalam kondisi senyap, Kiki seringkali mendengar suara derap langkah bak gerombolan tentara yang berjalan. Namun tak ada aktivitas nyata yang terlihat. Tak hanya suara langkah kaki, Kiki juga sering dikejutkan dengan elektronik yang mendadak menyala sendiri. Kejadian itu bahkan disaksikan oleh banyak orang, tak hanya Kiki. Suka dengar suara orang jalan. Lalu kadang-kadang TV suka nyala tiba-tiba walaupun di situ banyak orang juga. Kadang suka ada orang jalan seperti, pokoknya suaranya itu berirama gitu. Kayak tentara mungkin. Kadang suara benda jatuh padahal di situ gak ada orang, cerita Kiki saat menjadi narasumber di YouTube RJL 5. Selain suara-suara yang misterius, Kiki juga pernah mengalami kejadian aneh. Kala itu, Kiki melihat penampakan yang menyerupai dirinya di cermin dalam kamar ART. Kalau dari pengalaman pribadi saya di kamar itu juga ada. Jadi saya lagi main TikTok, lalu saya lihat ada saya di kaca teman saya, abis itu udah hilang, cerita Kiki. Sebagai pemilik rumah, Atta terkejut melihat kejadian yang menimpa para karyawannya. Atta mengaku percaya adanya makhluk lain, untuk itu dia pun sudah melakukan pengajian dan ruqyah. Jadi aku dari dulu percaya kalau Tuhan itu menciptakan tidak hanya manusia. Tapi Tuhan menciptakan jin dan manusia. Nah jin ini kan setiap tempat yang udah lama kosong biasanya mereka udah ada di situ, mereka udah tinggal di situ. Nah sebagai cara sopan santunnya saat kita masuk, selain kata mengucapkan salam, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, azan di semua sisi. Aku bareng Ustaz untuk ngebantu baca ada Al-Baqarah ayat kursi dan lain-lain. Nah pas lagi ngebaca itu tiba-tiba ada yang teriak-teriak, nah awalnya kayak gitu, kata Atta Halilintar dikutip dari YouTube RJL 5. Ketika proses ruqyah berlangsung, beberapa karyawan Atta pun mengalami hal aneh. ART Atta, Kiki menduga dirinya kesurupan. Nah yang pas kesurupan, saat ruqyah itu semua dikumpulin dari mbak-mbak semuanya, security segala macem. Dibacain doa sama ada ritualnya mungkin. Jujur saya tidak mengikutinya mungkin salah. Pokoknya pas sesinya udah mau habis disuruh megang plastik, disuruh mengelus perut sampai dada 3 kali. Di situ saya baru mulai bereaksi. Saya mulai muntah, itu saya udah nggak tahu saya ngapain. Intinya dari katanya cerita sesama ART, saya teriak-teriak, saya manggilin mbah saya nyariin beliau, cerita Kiki. Di sisi lain, rumah Atta Halilintar ditaksir 25 miliar rupiah, interior dapur serasa di bar. Berlokasi di kawasan elit Pondok Indah, hunian ini dibangun dengan konsep megah dan futuristik, menghabiskan biaya lebih dari 25 miliar rupiah. Di beberapa konten, Atta dan Aurel sempat memperlihatkan langsung kemewahan rumahnya. Setiap sudut rumahnya didesain dengan sentuhan modern, termasuk dapur yang tampil elegan dengan dominasi warna hitam. Meskipun rumahnya tampak besar dan megah, konsep interiornya tetap minimalis dan fungsional. Dapur Aurel menjadi salah satu sudut yang mencuri perhatian, dengan desain simpel namun tetap mewah serta dipenuhi peralatan masak canggih. Dari pintu masuk, langsung disambut standing garden dengan jendela kaca besar yang memberikan kesan luas dan asri. Tak jauh dari situ, dapur berukuran lega dengan desain modern langsung terlihat.
Furnitur di dapur ini didominasi warna gelap, menciptakan kesan mewah dan maskulin. Atta menjelaskan bahwa rumahnya mengusung konsep unfinished, sehingga warna dasarnya lebih banyak didominasi abu-abu. Tidak ada meja island seperti dapur pada umumnya, tetapi dapur ini memiliki minibar multifungsi. Atta menyebut dapur ini dirancang khusus agar Aurel bisa lebih nyaman saat membuat konten memasak di YouTube. Kompor di dapur ini ditutupi papan tambahan oleh Aurel karena merasa meja masaknya masih kurang luas. Hal ini dilakukan agar ia bisa lebih nyaman saat membuat kue. Salah satu fitur paling canggih di dapur ini adalah cooker hood tersembunyi yang menyatu dengan meja kompor. Saat tidak digunakan, alat ini akan tersimpan rapi dan baru muncul otomatis saat diaktifkan. Dapur ini semakin menarik karena menghadap langsung ke kolam renang. Jembatan kecil yang menghubungkan area luar dan dapur hanya dipisahkan oleh kaca anti sinar matahari. Atta Halilintar memiliki cara tersendiri dalam mengenalkan ibadah sholat kepada anak-anaknya. Alih-alih mewajibkan secara langsung, ia memilih untuk memberikan contoh yang bisa mereka lihat setiap hari. Aku nggak bisa kayak, kamu wajib ya sholat. Karena anak-anak sekarang apa yang disuruh itu yang dilanggar, kata Atta Halilintar. Karena itu, Atta sengaja memilih sholat di ruang tengah ketimbang di musala rumahnya agar anak-anaknya bisa melihat kebiasaannya tersebut. Makanya ketika sholat, orang itu suka nanya, kenapa sih kamu kalau sholat di ruang tengah, padahal kan ada musala? Karena aku selalu senang sholat di musala. Tapi aku pengin setiap aku sholat, si anak-anak aku yang lagi makan, yang lagi main di situ, itu dia melihat, ungkapnya. Kebiasaan ini pun mulai membekas pada anak-anaknya, termasuk sang putri Azura. Jadi setiap aku bawa sarung, anakku bilang papa sholat. Jadi anak aku yang kecil, Azura, sholat, papa, sholat, cerita suami Aurel Hermansyah ini. Bahkan, setiap kali Atta membentangkan sajadah, anak-anaknya kerap ikut mendekat dan meniru gerakannya meski masih sambil bermain. Jadi waktu aku bentang sajadah aja, mereka udah kumpul di situ semua. Mereka nggak sholat nggak apa-apa, tapi ketika aku ruku mereka ruku abis itu main lagi. Sujud, waktu doa amin, tuturnya.